Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik minggu Allah yang tidak pernah berubah. Marilah kita bersaksi dan berkata bahwa Allah yang tidak pernah berubah, yang memberikan kekuatan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita persiapkan diri untuk menyambut berkat-Nya, dan marilah memuji nama-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih,
Kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini. Ialah hukum Taurat pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Ibrani 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. 1. Pertemuan pelajar Sidi reguler. Diberitahukan kepada seluruh pelajar katekisasi Sidi dan atau murid Parguru Malua bahwa hari ini Minggu 10 Oktober 2021 akan diadakan pertemuan pelajar Sidi bersama dengan orang tua masuk pukul 19 WIB di gereja. Dimohon kehadiran dari seluruh murid baru. 2. Minggu Keluarga dan Persembahan Bulanan. Hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di gereja dan juga secara virtual Zoom online atau YouTube. Pada ibadah tersebut, kita sekaligus penyerahan persembahan bulanan untuk bulan Oktober. Harapan kami, seluruh warga jemaat atau keluarga telah menerima amplop persembahan dari Sintua wilayah masing-masing. Untuk itu kami mengajak setiap keluarga agar menyerahkan persembahan bulanannya melalui Sintua wilayah masing-masing atau dapat ditransfer langsung ke rekening gereja kita. Dan mohon bukti transfernya diberitahukan kepada Sintua wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warta jemaat pada minggu ini, marilah kita baca melalui warta PDF yang telah dibagikan ke grup WA wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam minggu kita, minggu ke-19 setelah Trinitatis, diambil dari Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan semua ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam berada kesakitan, persoalan, atau penderitaan, kita menginginkan adanya satu jawaban mengapa ini bisa terjadi. Apalagi ketika suatu hal, persoalan yang terjadi itu bukan karena akibat sikap dan perbuatan kita. Kalau berbagai kesakitan terjadi, itu karena ulah kita, maka kita tahu sebab musababnya. Dan penderitaan, persoalan menjadi alarm, ada yang tidak benar dalam hidup kita. Penderitaan lalu bisa menjadi introspeksi, bisa menjadi evaluasi, ternyata ada yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Ibarat penyakit seperti demam menjadi tanda bahwa ada yang tidak benar, ada yang tidak beres di dalam tubuh kita. Kalau penderitaan itu akibat sikap kita, maka hal yang bijak yang kita lakukan adalah mengevaluasi dan introspeksi diri. Tetapi kita tahu bahwa kisah Ayub, penderitaan yang begitu klasik yang terjadi justru bukan karena
sikap dan perbuatan yang dia lakukan. Oleh sebab itu, Ayub seolah-olah ingin meminta penjelasan. Ayub sadar bahwa kehidupan yang dia lakukan sepenuhnya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia katakan seperti di ayat 10 tadi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bahkan Ayub tekankan lagi di ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub menginginkan adanya jawaban dari Allah, dan minimal dia tahu dia sudah mendapatkan jawaban itu, maka dia bisa menjadi tenang. Dan ini juga mewakili perasaan kita, kehidupan kita. Kita juga ingin ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak beres, apalagi bukan karena perbuatan kita, minimal kita mempunyai jawaban dari Allah, mengapa ini bisa terjadi. Dan kita tahu Amang Inang, pertanyaan ini akan selalu relevan sepanjang zaman, selama masih ada peradaban dunia, maka pertanyaan ini pasti akan terus kita dengarkan, mempertanyakan mengapa ini harus terjadi. Mengapa saya yang mengalaminya? Kenapa si A justru hidupnya tidak benar, tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan sukacita? Mengapa justru dia yang harusnya hidupnya penuh dengan persoalan, karena kehidupannya jauh dan bahkan menyimpang dari Tuhan? Itu juga yang mewakili pertanyaan-pertanyaan kita. Dan bukankah para sahabat Ayub juga mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh Ayub, sehingga Ayub menerima berbagai penderitaan itu. Pasti ada dosa yang sudah dilakukan oleh Ayub. Jemaat yang terkasih, bukankah itu mewakili pemahaman dan pendapat kita secara umum? Oleh sebab itu, kalau dosanya atau kehidupannya semakin menyimpang, maka seharusnya penderitaannya semakin besar. Itu harusnya yang terjadi. Kalau hidupnya justru semakin jahat, maka persoalan yang dialaminya seharusnya semakin berat. Kalau memang itu logikanya. Tetapi Ayub tahu bahwa bukan itu jawabannya. Ayub menyadari bahwa bukan sesederhana itu. Karena memang orang yang lebih jahat dari Ayub seharusnya mendapatkan kesulitan yang semakin mendalam. Tetapi Ayub sadar bahwa seserius mungkin dia hidup di dalam jalan Tuhan. Namun jika kita lihat dalam firman Tuhan saat ini, Ayub mampu menangkap satu inti berita
sukacita bahwa apapun yang dia alami, apapun yang dia terima, walaupun itu bukan karena perbuatannya, walaupun itu bukan karena sikapnya sendiri, penderitaan itu harus datang. Ayub mengatakan bahwa apa yang telah ditetapkan atau terjadi kepada dirinya, dia menerimanya. Bahkan jika itu adalah kehendak Allah, maka dengan tangan terbuka dia mengalaminya. Sehingga Ayub mengatakan di ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayub tahu bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu tidak bisa dijawab, dan Allah sepertinya tidak mau menjawab. Tetapi bagi Ayub, bahwa segala ketetapan Allah, apapun itu yang berlaku bagi dirinya, dia tidak mempertanyakan kekuasaan dan kebenaran Tuhan. Sehingga Ayub katakan Allah tidak akan berubah. Apa yang menjadi kehendaknya tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Saya akan bacakan di ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalanginya? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayub menyadari segala yang dia terima mengajari dirinya hanya melakukan satu hal, yaitu hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun pertanyaannya tidak terjawab, tetapi ada satu jawaban bagi diri Ayub. Dia yang bertanya, tetapi dia juga yang mampu menemukan jawaban. Bahwa siapakah yang mampu mempertanyakan atau bahkan mengadili Allah. Kalau kita baca lagi Amang Inang di ayat 6. Ayub 23 ayat 6 saya akan bacakan. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Minimal Ayub meminta jawaban dari Tuhan, tetapi Ayub sendiri menjawab bahwa seolah-olah Tuhan tidak mau menjawab pertanyaan. Tetapi itu menjadi jawaban. Pertanyaan yang dia kemukakan justru pertanyaan itu semakin memperkuat dirinya, memasrahkan, mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Walaupun secara akal sehat kita, pasti sering kita berkata, itu kan bukan ulah saya. Itu bukan perbuatan saya. Saya pikir ini sangat sulit Amang Inang. Apalagi jika memang bukan karena perbuatan kita, tetapi kita harus menanggung penderitaan. Kita harus menerima berbagai kesulitan. Tetapi itu yang memang ditunjukkan di dalam kisah Ayub, bahwa yang Allah kehendaki adalah iman yang tangguh. Artinya pilihan-pilihan bebas itu ada dalam diri kita, bahwa kepercayaan kita kepada Allah itu tidak tergantung atas apapun.
bahwa saya percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Bukan karena apapun. Bukan karena pemberiannya. Bukan karena fasilitas yang sudah diberikannya. Bukan karena berkatnya. Tetapi bagaimana Ayub menyerahkan hidupnya kepada Allah karena Dia Allah. Dan itu yang dicobai. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Coba cabut fasilitasnya. Coba cabut kesenangannya. Pasti Ayub menjauh dari Allah. Ayub menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan kepada Allah itu bukan karena ada pemberian ataupun karena ada fasilitas, tetapi karena Dia adalah Tuhan. Ayub bahkan lulus dari ujian itu. Dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Banyak orang punya pemahaman Allah itu baik ketika apa yang kita mau diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa kepadanya, kita percaya kepadanya. Karena ada kesan bahwa Tuhan itu sungguh baik karena memberikan apa yang saya mau. Tetapi begitu cepatnya juga manusia akan berkata, Tuhan itu jahat, Tuhan itu ingkar janji, ketika apa yang kita inginkan justru tidak diberikannya. Malah justru seringkali bertolak belakang dengan kerinduan dan harapan kita. Tetapi Ayub mampu menunjukkan bagaimana ketulusan iman, bagaimana mempercayakan kepada Allah bukan karena apapun, tetapi karena memang Dia adalah Allah. Sekalipun saya harus menderita, sekalipun Ayub harus menerima persoalan yang bukan karena perbuatannya, tetapi kasih, ketulusan, dan kepercayaan tetap Dia berikan sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena Allah memang hanya Dialah yang pantas untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya. Jemaat yang terkasih, karena begitu berbahaya ketika ada kesan bahwa Allah lah yang membuat atau melakukan berbagai penderitaan kepada umat manusia. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa rancangan Allah itu bukanlah kepahitan, bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah kehancuran, tetapi kita yakin apapun yang kita alami, Allah merancangkan kebaikan di dalam kehidupan umat manusia. Dan Ayub telah mampu menunjukkan itu. Sehingga pada akhirnya di dalam pertanyaannya dia diam. Dan pertanyaan itu yang meneguhkan dirinya menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya menyangsikan Tuhan. Seringkali orang tanpa sadar bersikap seperti hakim dan ingin mengadili Allah. Bersikap seolah-olah bahwa Allah lah yang telah melakukan dan kita menuntut jawaban, kita menuntut keterangan, penjelasan dari Tuhan. Manusia telah bertindak sebagai hakim untuk mengadili Tuhan. Dan bahkan kita lihat Tuhan tidak membela apapun. Tuhan tidak perlu bahkan dibela. Malah Tuhan tidak menjawab. Artinya persoalan kesakitan dan penderitaan memang bukan persoalan yang ringan. Tetapi yang Allah inginkan hanya satu.
bahwa adanya kepasrahan secara total yang aktif, tetap berserah hanya kepada Allah. Dan kita tahu pernyataan Ayub yang paling terkenal, bukan hanya pada saat yang senang yang Allah berikan aku terima, bahkan hal-hal yang tidak dia senangi pun, masa aku menolaknya. Iman yang penuh dengan kemurnian, iman yang penuh dengan ketulusan, bukan karena apapun, tetapi hanya karena Allah. Dan itu menjadi topik kita. Allah yang tidak akan berubah. Janjinya, kesetiaannya selalu kekal. Namun persoalannya, yang menjadi hambatan adalah manusia tidak sabar di dalam menanti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kegagalan kita adalah kita kurang sabar. Apa tujuan Allah, apa maksud Allah di dalam segala yang kita jalani. Tapi kita yakin, baik itu bukan karena kesalahan kita, maupun penderitaan yang kita lakukan akibat ulah dan sikap kita. Tapi kita percaya Allah mampu memakai itu, bahkan mengubah itu menjadi kebaikan, menjadi sukacita di dalam kehidupan umatnya yang mau mengandalkan dirinya hanya kepada Allah, tanpa apapun, tetapi murni karena Dia Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang menguatkan kami untuk tetap meyakini Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Allah kami yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan, kuatkan kami. Apapun yang kami alami, baik di dalam pergumulan, penderitaan, kesulitan, ajari kami untuk tetap ulet berjuang dan mempercayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Engkau yang menyempurnakan semuanya Bapa, menjadi sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu membarui kami, memurnikan iman kami, bahwa hanya Bagimu-lah segala pujian dan hormat. Karena Engkau adalah Allah, penguasa keselamatan kami. Ya Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu. Engkau menyertai segala pekerjaan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang di dalam keadaan duka cita, Engkau berikan penghiburan. Dan Tuhan juga yang memberikan Roh Kudus-Mu, agar tetap mempercayakan iman kehidupan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami yakin bersama Tuhan kami memperoleh kemenangan. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita memberikan persembahan bernyanyi nomor 763.
Kita akan menyerahkan persembahan bulanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Dia yang selalu mengiringi langkah kita dan yang selalu mengikuti kita. Dia menantikan setiap orang berdosa untuk berbalik dan mengikutinya. Oleh karena itu, marilah kita serahkan segenap hidup kita kepadanya, supaya tercipta persekutuan yang sempurna dengan Allah, supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena hanya Dialah yang memberikan kita kekuatan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan penyerahan persembahan bulanan. Sesungguhnya semuanya adalah ucapan syukur dan bentuk pengakuan bahwa pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Ya Tuhan kami, terima kasih atas kasih setiamu. Jadikanlah kami menjadi murid kesayangan-Mu. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti Engkau. Maka hari ini Tuhan, kami hendak menyerahkan persembahan keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan dan terimalah persembahan kami ini. Persembahan adalah respon syukur atau jawaban kita kepada Dia yang telah memberikan berkat-Nya secara sempurna dalam hidup kita. Dia telah memberikan kekayaan-Nya untuk kita melalui anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang dahulu kaya menjadi miskin supaya kita kaya dan berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berikan persembahan kita dari hati yang tulus ikhlas dan bukan dari keterpaksaan. Kiranya Tuhan Allah menerima persembahan kita dan memberkatinya. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Allah di dalam ibadah kita. Biarlah hanya bagi namanya segala kemuliaan dan hormat. Dan kita semua di dalam perlindungan tangan Tuhan, di dalam kesehatan. Terlebih tetap kita menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.